Kita lihat unity prevails over conflict. Wih, ini menarik ini. Kalau penulisnya, si Bu Susan ini yang saya kutip, dia mengatakan bahwa pengalaman Paus Fransiskus akan pengalaman persatuan yang mengatasi konflik ini lahir dari pengalamannya tentang konflik yang membelah gereja Argentina pada tahun 1970-an. Ya, ketika itu masyarakat dan gereja di Argentina mengalami kondisi perpecahan yang luar biasa, dan Pope Francis mengalami bahwa penderitaan yang diakibatkan karena perpecahan ideologi, perpecahan kelompok akibat beda pendapatan, yang kaya, yang miskin, perpecahan yang datang dari pemahaman-pemahaman yang berbeda tentang ras, golongan, itu mendatangkan sakit hati yang luar biasa dan berkepanjangan. Maka kalau kita lihat tegangan antara kebersatuan dan keterpecahan atau konflik, kita bisa mengerti bahwa sejatinya Paus mengatakan solidaritas dalam Evangelii Gaudium 2228, solidarity in its deepest and most challenging sense, solidaritas dalam pengertian yang paling dalam dan yang paling menantang, thus become a way of making history in a life setting, dan karenanya dia menjadi jalan untuk menciptakan sejarah dalam setting kehidupan di mana konflik, tegangan, dan perlawanan dapat mencapai sebuah persatuan yang beragam. Ingat kata kuncinya, persatuan yang beragam dan yang memberi hidup. Persatuan yang beragam dan yang memberi hidup. Dan jalan itu adalah solidaritas. Maka yuk kita pikir-pikir yuk, sejauh apa kita menghadapi perbedaan dengan matang. Gini loh, Romo pernah pikir sendiri kok, kita ini kadang menjadi bangsa yang sangat sangat bias ya, sangat judgmental kadang-kadang. Betapa enggak loh, kita udah deh pakai perbedaan suku aja lah yang paling gampang kelihatan. Bukankah kita sering punya stereotype tertentu ya, stereotype tertentu. Kita kayak menilai seseorang berdasar karakter umum sebuah suku yang belum tentu benar. Misal, saya kan Cindo nih. Orang Chinese tuh terkenal pelit-pelit tuh, egois. Ya Tuhan, memang sih batas antara hemat dan pelit itu tipis. Tapi apakah itu benar? Ya belum tentu juga. Saya mengalami gereja kita ini banyak sekali dibantu oleh teman-teman yang datang dari suku Tionghoa. Mengapa? Karena jauh di dalam akar budayanya ada ajaran untuk memberi, bersedekah, memberi. Jadi belum tentu bahwa stereotip itu benar. Coba deh pikir-pikir. Kalau kita ketemu orang yang beda suku, apakah stereotip itu masih menguasai otak kecil kita, otak reptil itu? Kalau iya, stop. Belum tentu benar. Maka mari kita belajar untuk menavigasi perbedaan dalam hidup ini dengan semangat untuk persatuan. Paus Fransiskus belajar dari pengalaman pahitnya di Argentina. Kita juga bisa melihat bagaimana sejarah perpecahan di Indonesia mengakibatkan penderitaan yang begitu menusuk sampai hari ini. Kejadian di Sampit, masih belum hilang lukanya. Kita juga bisa melihat gereja-gereja kita sendiri yang dibom di mana-mana. Kita bisa melihat kisah bom Bali juga misalnya. Ada begitu banyak hal yang menyakitkan. Tapi apa yang Paus katakan? Unity prevails over conflict. Kebenaran, persatuan akan menang. Akan menang dari konflik. Ini menarik ini. Realities are more important than ideas. Realitas itu lebih penting daripada ide-ide. Karena realitas adalah apa yang real di depan mata kita.
ide dan ideal-ideal kita harus dilakukan dengan nyata, dengan praktis. Luar biasa ya. Menarik banget ini. Menurut Paus Fransiskus, kata-kata saja tidak cukup. Kata-kata di podcast ini saja nggak cukup. Anda yang mendengarkan kata-kata juga nggak cukup. Mungkin Anda senang lihat Romo ngajar, ketawa-ketawa nggak jelas kayak Mbak Kuntilanak ini. Tapi ingat, itu tidak cukup. Karena itu hanya berhenti di ide. You have to do something concrete. Kamu harus buat sesuatu yang nyata, yang real. Words must become fruitful in justice and charity. Kata-kata, ide, gagasan harus berbuah dalam keadilan dan dalam kasih. Keadilan dan kasih ini dua hal yang luar biasa. Jadi yang menarik adalah gagasan bahwa ternyata gereja itu bukan kumpulan ide pertama-tama. Gereja itu kumpulan orang. Kita sering kali ya, kalau kita lagi belajar tentang apologetika, kita belajar sejarah gereja dan mengapa gereja merasa diri unggul, superior dengan banyak ide, gagasan, filosofis, teologis yang luar biasa mulia. Lalu kita merasa bangga dengan itu. Boleh-boleh aja, sah-sah aja, dan kita memang harus bangga dengan kedalaman pikiran yang selama 2000 tahun ini digagas, diwacanakan, dibukukan. Tapi ingat, saudaraku, Anda tidak diciptakan untuk jadi kutu buku. Love should be done in concrete ways. Kita harus jadi apa ya? Kita harus jadi, alih-alih menjadi kutu buku yang diam di satu ruangan membaca dan merasa puas diri, kita harus keluar dari ruangan itu. Pater Leo Dehon, salah satu tokoh yang saya kagumi, pendiri kongregasi SCY, pendiri kongregasi saya, beliau mengatakan apa? Keluar dari sakristi, imam-imam, layanilah umatmu. Karena banyak imam-imam yang doyannya di sakristi aja. Hobinya cuma di pelayanan altar. Dia nggak pernah memikirkan bagaimana si miskin harus makan, bagaimana anak yang tidak punya bapak dan ibu harus bersekolah. Dia tidak memikirkan bagaimana orang berjuang di pabrik-pabrik, bekerja dengan gaji yang tidak adil. Para imam tidak berpikir sampai di situ. Makanya founder saya menciptakan gerakan sosial Kristiani dengan menaruh romo-romo itu bekerja bersama para buruh di dalam pabrik. Jadi ini sesuatu yang luar biasa, yang sangat radikal pada zaman itu. Dan ini mengingatkan pada prinsip ketiga Bapa Suci. Kasih tidak cukup hanya kata-kata. Kasih tidak cukup hanya dengan ideal. Keadilan dan kasih tidak cukup hanya dengan kata-kata. Coba kita pikirkan ini, kita renung-renungkan ini.